Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pada hukum Islam, terdapat 5 alasan utama mengapa bunga bank dianggap sebagai riba. Yang pertama, bertentangan dengan larangan dalam Al-Quran. Al-Quran secara tegas melarang praktik riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, bunga bank dianggap sebagai bentuk riba karena melibatkan keuntungan tambahan yang diperoleh dari pemberian pinjaman uang. Kedua, bertentangan dengan keadilan. Riba dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Dalam transaksi riba, pihak yang memberikan pinjaman memperoleh keuntungan tambahan tanpa melakukan upaya atau resiko yang signifikan. Sementara pihak yang meminjam terbebani dengan beban tambahan yang tidak adil. Hal ini yang dianggap melanggar prinsip keadilan yang menjadi landasan dalam ajaran Islam. Yang ketiga, menghambat redistribusi kekayaan. Praktik riba cenderung memperburuk kesenjangan ekonomi dan menghambat redistribusi kekayaan. Bunga bank menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi pihak yang sudah kaya. Sementara pihak yang kurang mampu atau berada dalam keadaan ekonomi yang sulit mengalami kesulitan dalam membayar bunga. Hal ini berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Yang keempat, mendorong siklus untung. Bunga bank dapat mendorong terjadinya siklus untung yang sulit untuk diputuskan. Ketika individu atau entitas mengambil pinjaman dengan harga atau dengan bunga, mereka harus membayar jumlah lebih besar daripada jumlah pinjaman awal. Hal ini dapat menciptakan ketergantungan pada utang dan menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai kemandirian keuangan. Kelima, menghambat investasi produktif. Dalam sistem yang didasarkan pada bunga bank, keputusan investasi seringkali didasarkan pada potensi keuntungan finansial yang tinggi daripada pertimbangan kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat mengarah pada spekulasi dan praktik yang tidak produktif. Secara ekonomi, bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong investasi yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa pandangan ini berasal dari perspektif hukum Islam dan adanya perbedaan pendapat di antara sarjana dan ahli hukum Islam yang menafsirkan konsep riba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.